Pernah kepikiran nggak, kenapa ya di tengah riuhnya berbagai isu di Indonesia, suara para ahlinya, para cendekiawannya, justru jarang sekali terdengar? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah paradoks yang sangat menarik, fenomena cendekiawan yang sunyi. Ini jadi teka-teki besar kan? Di sebuah negara yang terus bergerak dan penuh perubahan, suara para akademisi kok malah sepi? Padahal justru di saat-saat genting seperti inilah, wawasan mereka sangat dibutuhkan. Jadi, kenapa mereka seolah menghilang dari ruang publik? Oke, untuk bisa memahami kesunyian ini, pertama-tama kita harus melihat dulu medan perang mereka. Kita perlu mengerti dunia tempat mereka bekerja, yang ternyata beda banget loh dari tempat lain. Coba deh kita lihat perbandingan yang mencolok ini. Di Inggris, akademisi itu justru didorong, bahkan diberi insentif untuk terlibat dengan publik. Ilmunya harus sampai ke masyarakat. Nah, di Indonesia, wah kebalikannya. Sistem birokrasi yang super kaku membuat keterlibatan publik itu bukan bagian dari pekerjaan, tapi malah jadi semacam pilihan pribadi yang nekat dan penuh resiko. Jadi poin pentingnya di sini adalah, bagi akademisi kita, angkat bicara di ruang publik itu bukan sekedar tugas tambahan. Itu sudah seperti sebuah aksi perlawanan terhadap sistem. Mereka yang berani vokal, itu benar-benar sedang melawan arus. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Bagaimana sih struktur sistem ini yang katanya justru dirancang untuk gagal? Sebuah sistem yang malah menghambat inovasi dan membuat orang-orang terbaiknya jadi frustrasi. Lihat angka ini, lebih dari 4.000. Bayangkan, ada lebih dari 4.000 universitas yang harus diatur oleh satu pemerintah pusat. Dengan jumlah sebanyak ini, gimana caranya mau mengawasi kualitas satu persatu? Ya, hampir mustahil kan? Karena jumlahnya sebanyak itu, pendekatannya jadi pukul rata. Semua kampus, dari Sabang sampai Merauke, diukur dengan standar yang sama persis, metrik Tridharma. Ini tuh ibarat pabrik yang memaksa semua bakat dan keunikan masuk ke dalam satu cetakan birokrasi yang sama. Akibatnya, jelas frustrasi di mana-mana. Dan ini mungkin salah satu masalah yang paling absurd. Pendanaan riset diperlakukan seperti pengadaan barang. Riset itu kan proses penemuan yang penuh ketidakpastian. Tapi ini diaudit seolah-olah kita lagi beli meja dan kursi yang spesifikasinya sudah jelas. Ada loh kasus di mana dosen diminta mengembalikan dana riset hanya karena hasil penelitiannya terbit sebelum uangnya cair. Ini benar-benar menghambat kemajuan. Jadi masalahnya bukan cuma salah urus, tapi juga kurang dana. Coba kita lihat datanya. Anggaran riset kita hanya 0,25%. Bandingkan dengan Inggris yang 3%, atau bahkan dengan rata-rata negara tetangga kita di ASEAN yang di atas 0,5%. Kita jauh tertinggal. Jadi, kalau para ahlinya dibungkam secara sistematis, apa dong yang terjadi di masyarakat? Nah, disinilah muncul apa yang kita sebut kekosongan narasi. Ini pertanyaan yang penting banget. Coba bayangkan, pas lagi ada krisis, entah itu pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Orang kan panik, butuh jawaban. Kalau universitas dan para pakarnya diam 1000 bahasa, siapa yang bakal mengisi kekosongan informasi itu? Seringkali jawabannya bukan dari pihak yang paling kompeten. Tanpa penjelasan ilmiah yang mudah dicerna, orang akan lari kemana? Ya, ke apa yang paling gampang ditemui. Cerita, mitos, bahkan hal-hal mistis. Kita harus ingat, masyarakat itu tidak hanya digerakkan oleh logika. Masyarakat digerakkan oleh narasi. Sebuah cerita yang kuat, yang jauh lebih mengena daripada sekedar data dan angka. Dan resikonya, wah, tinggi sekali. Ketika kekosongan ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, hasilnya bisa fatal, bahkan mematikan. Seperti kata kutipan ini, seringkali inkompetensi itu membunuh lebih banyak orang daripada niat jahat. Terus, solusinya bagaimana? Apa kita harus buang semua cerita dan mitos lama itu? Ternyata tidak, justru sebaliknya. Kita perlu menggali lagi dan memahami kekuatan yang tersembunyi di dalam cerita-cerita itu. Ada konsep kunci yang disebut kegunaan epistemis. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya sederhana. Kita melihat sebuah mitos atau legenda bukan untuk mencari benar atau salahnya secara harfiah, tapi untuk menemukan pengetahuan praktis di baliknya. Apa pelajaran fungsional yang bisa kita ambil tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Contoh paling gampang, legenda Nyi Roro Kidul. Ya, mungkin itu hanya mitos, tapi coba lihat fungsi praktisnya. Cerita itu secara turun-temurun mengajarkan kita untuk menghormati kekuatan laut, untuk waspada terhadap tanda-tandanya. Nah, nilai modernnya, ini menjadi fondasi budaya kita untuk sadar akan potensi bencana, sesuatu yang sekarang justru divalidasi oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi intinya begini,
Untuk melawan narasi yang buruk, kita butuh narasi yang lebih baik. Indonesia butuh sebuah cerita nasional baru yang kuat, yang akarnya bukan dari luar, tapi digali dari kearifan lokalnya sendiri. Bukan dengan membuang yang lama, tapi justru membangun sesuatu yang baru di atas fondasi yang sudah ada. Oke, kalau tadi kita bicara soal narasi baru sebagai perangkat lunak atau software-nya, sekarang kita pindah ke perangkat keras atau hardware-nya. Sistem negara ini juga butuh perombakan total yang radikal. Salah satu visinya adalah model taman berpagar. Maksudnya begini, di dalam taman kita biarkan nilai-nilai seperti meritokrasi, inovasi, dan kebebasan individu tumbuh subur. Tapi taman ini dilindungi oleh pagar yang kokoh, yaitu nasionalisme yang kuat. Fungsinya untuk melindungi kita dari tekanan global, bukan untuk menekan perbedaan di dalam negeri. Dan ini beberapa contoh ide reformasinya yang cukup berani. Di bidang politik, ada usulan sistem electoral college agar daerah di luar Jawa punya suara yang lebih seimbang. Di pendidikan, biarkan mekanisme pasar bekerja. Universitas yang kinerjanya buruk, ya biarkan tutup. Dan ini yang krusial. Di setiap kementerian harus ada kepala pejabat ilmiah agar semua kebijakan didasarkan pada data dan bukti, bukan sekedar retorika politik. Tapi, secanggih apapun sistemnya, itu tidak akan cukup. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Ini adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab pribadi. Karena seperti kata kutipan ini, bicara tentang sains itu mudah. Melakukan sains itu yang sulit. Kemajuan butuh komitmen dari setiap individu. Tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya cerita seperti apa yang harus Indonesia sampaikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia untuk membangun masa depannya? Dan yang mungkin lebih penting lagi, siapa yang akan menulis cerita itu? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan kemana arah bangsa ini akan melangkah.